Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel YouTube Bimbingan Belajar Pak Amir Tutor atau Bimbel Pak Amir Tutor. Hari ini kita membahas tentang jawaban soal tryout UTBK PPG Daljab SJT pengembangan diri nomor 36 sampai 65 ya. Untuk semua guru mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, biologi, fisika, ekonomi, PS, IPA dan lain sebagainya kecuali guru PJOK, guru PGSD, guru PAUD, guru teknis SMK, otomotif, agrobisnis, dan lain sebagainya itu soalnya berbeda untuk pengembangan diri. Jadi soal pengembangan diri ini yang tadi saya bilang bahasa Inggris, IPA, IPS itu soalnya baik di tryout UTBK maupun di soal UTBK-nya juga itu sama bagi guru mapel di nomor 36 sampai 65. Kenapa soal pengembangan diri ini sangat penting? Karena ini nilainya poinnya besar ya. Poinnya besar nanti ujian itu kan tanggal 29 sampai tanggal 3 Agustus. Poinnya besar ketika soal PCK ini ya, ini itunya eh, gambarannya yang di tryout kemarin. Kalau soal PCK ini benarnya poinnya satu, kalau salah poinnya 0 ya. Kalau ini soal SJT pengembangan diri atau ini nomor soal 1 sampai 35, ini nomor soal 36 sampai 65. Ini 30 soal kalau benar dia paling besar nilainya 5, paling kecil nilainya 1. Maka kalau yang PCK 1 kali 35 itu 35 poin. Sedangkan SJT 5 kali 30 108 150. Maka nilai maksimalnya soal pengembangan diri atau SJT 150, soal penguasaan pembelajaran itu maksimalnya 35. Jadi ketika ditambahin adalah 185 total nilai untuk benarnya. Untuk semua nilai dalam waktu 120 menit. Di mana di sini biasanya syarat untuk lulus UTBK, UKP, PPG 70% dari nilai total. Maka kalau dikalikan sekitar dapat 130. Jadi kita fokus SJT. Kenapa? Karena biar baik nilainya ketika SJT nilainya sempurna, PCK-nya benar-benar 8 atau 10 soal udah pasti lulus ya. Kita bahas ya, kita bahas nilai untuk SJT-nya. Ketika nilai SJT tinggi, maka udah pasti nilai PCK-nya gampang dicari karena itu 35 sampai 35 poin itu benar-benar 10 aja sudah lulus itu ya. Nomor 36 ini kita bahas soal tryout ya, soal tryoutnya. Nomor 36, Anda adalah seorang guru IPS SMP yang memiliki satu orang anak yang bersekolah di PAUD. Hari ini Anda memiliki jam mengajar pada pukul 7 sampai dengan pukul 9.30. Selain itu, Anda juga diundang mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan yang waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah, mulai pukul 9. Anak Anda akan mengikuti lomba menari hari ini pada pukul 8, sedangkan pasangan Anda dinas di luar kota. Terdapat beberapa alternatif keputusan yang akan Anda rangkai sebagai berikut. Satu, mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mendampinginya saat lomba. Kalau mendampingi saat lomba kacau ini ya. Kenapa? Karena kita harus menyelesaikan tugas kita sebagai pendidik. Maka nomor satu salah. Satu salahkan aja. Oke. Nomor dua, mempersiapkan segala sesuatu anak Anda dan mengantar sampai sekolah ya. Nomor dua benarkan. Makanya nomor dua benar, nomor dua benar, nomor dua benar. Tinggal tiga. Melakukan penyari PS mulai pukul 7 sampai dengan pukul 9.30. Kan disuruh dampingin nih. Dampinginnya kita bisa pukul, ini ntar dulu lah ya. Nomor 4, melakukan penyari PS mulai pukul 7 sampai dengan 8.50 dilanjutkan pembimbingan oleh guru piket. Ini lebih masuk akal ketimbang nomor 3. Kenapa? Di sini dia izin untuk mendampingi anaknya sebentar. Habis itu dia baru berangkat ke dinas. Jadi ini kita bisa masuk nomor 4 daripada nomor 3 bagus nomor 4. Jadi 2 4 ya. 2 4. Oke, tinggal A sama C. Meminta guru piket untuk mengganti IPS. Enggak usah ini. Kita harus ngajar. Mengikuti pertemuan koordinasi dinas pendidikan mulai pukul 9. Terlalu cepat. Karena ini mulai pukul 9 sedangkan dia ini antara inilah 6 sama 7. Mengikuti pertemuan koordinasi dinas pendidikan mulai pukul 9.40 dengan izin terlambat. Iya, sebaiknya kalau gini untuk masalahnya diselesaikan semua, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi dia dari sini izin ganti guru piket, berangkat ke sekolah anaknya, habis itu berangkat ke dinas pendidikan untuk mengikuti rapat. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita jadi semuanya tercapai. Oke, kita ke soal nomor 37.
Seseorang peserta didik di kelas Anda tertangkap menyontek saat ujian. Peserta didik tersebut mengaku melakukannya karena khawatir jika mendapatkan nilai jelek, maka orang tuanya akan memberikan hukuman. Tindakan yang harus Anda ambil, ya, kegiatan mencontek itu kegiatan yang tidak baik, maka kita harus dengan tegas untuk mengambil keputusan ini. Kenapa ini fatal? Jadi nggak boleh saat menyontek ujian, maka cari yang tegas. Memberikan nilai nol pada ujian tersebut dan tidak membahas lebih lanjut. Oke, tegas. Memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dijerat. Oke, tegas. Memanggil orang tua, ini alasan ngapain? Mengabaikan kejadian ini ngapain juga? Mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensinya. Oke, ini kurang tegas, ragu-ragu, salahkan saja. Tinggal A sama B, maka yang paling tegas adalah langsung aja ambil nilai 0. Jadi jawabannya ini 5 poin, ini 4 poin. Oke, kita jawab A. Nomor selanjutnya nomor 38. Beberapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan sering kali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan mencari solusi yang efektif. Tindakan Anda yang harus Anda ambil adalah masalahnya sini adalah tidak kesulitan mengikuti dan sering sekali tidak mengerjakan tugas. Kita ingin mengetahui penyebab utamanya, maka cari jawabannya yang menyelesaikan soal di atas. Masalahnya apa? Memberikan nilai rendah, ya nggak usah, ngapain. Memotivasi siswa untuk lebih keras belajar dan menyelesaikan tugas, oke, bagus, karena dia seringkali tidak mengerjakan tugas. Motivasi bisa jadi jawabannya. Memberikan lebih banyak tugas dan mengukur kemampuan siswa secara teratur, nggak bisa, karena ini dia tidak bisa mengerjakan dengan benar. Kalau dikasih tugas lebih banyak, maka hancur. Salah juga. Mengamati perilaku siswa selama perjalanan untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi, oke, karena ingin mengetahui penyebab utamanya. Menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Oke, jawabannya antara B, D, dan E. Di sini beberapa siswa tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan cari solusi yang efektif. Solusi yang efektifnya apa? Berarti ada solusinya. Kalau hanya D, ini hanya mengamati perilaku, hanya B masih memotivasi, tidak menyelesaikan masalah, maka yang lebih baik adalah yang E. Solusinya efektif, menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Mungkin ini 5 poin, ini 4 poin, ini 3 poin. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 39. Saat Anda sedang melakukan pembelajaran geografi, seseorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi dengan mengatakan bahwa pembelajaran Anda membosankan dan membuatnya mengantuk. Peserta didik yang lainnya tampak terpengaruh oleh pernyataan ini dan mulai terlihat gelisah. Respon yang Anda terkait hal ini adalah respon Anda ngapain di sini? A. Menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi kelas sejenak tentang metode pelajaran geografi yang mereka sukai. B. Menghentikan pelajaran sejenak dan minta peserta didik tersebut untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih menarik dan efektif. C. Mengabaikan, salah kan mengabaikannya. D. Meminta peserta didik tersebut berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah pelajaran geografi. Atau E. Menegur peserta didik tersebut di depan kelas agar tidak mengganggu proses pelajaran dan seharusnya bisa lebih sopan dalam mengungkapkan pendapatnya. Dengan mengatakan bahwa membosankan dan tidak membuatnya ngantuk. Di sini kita peserta di sini, ya, langsung tiba-tiba menginterupsi, tiba-tiba ya, menginterupsi saat pembelajaran sedang dilakukan. Maka ini sebaiknya beretika dia. Jadi harusnya beretika, maka harus yang etika adalah kita sebagai guru harus menegurnya. Kenapa? Karena ini harusnya lebih sopan ya untuk mengungkapkan pendapatnya. Ini jawabannya E. 5 poinnya di E, mungkin ini 4 poinnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 39 jawabannya E. Bu Eno melakukan pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada penjelasan guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus dan mulai saling berbisik. Ya. Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi yang penting dan membutuhkan konsentrasi penuh peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan yang paling tepat yang dapat dilakukan Bu Eno yaitu A. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Oke. Bu Eno fokus pada penjelasan, kemudian memberikan waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Ini udah tahu berbisik, ini kita nggak usah. C. Berjalan mendekati peserta didik sambil tetap terus menjelaskan. Lalu kepada
mereka menggunakan isyarat nonverbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Ya, ini lebih baik ketimbang yang A. C, D, berjalan mendekati peserta tersebut sambil terus menjelaskan setelah mendekat memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Oke, ini baik juga. E. Berjalan mendekati peserta tersebut sambil terus menjelaskan setelah dekat menegur halus kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Oke, ini baik juga. Maka mereka hanya berbisik-bisik, maka semua jawaban ini baik dari A, C, sampai D. Maka lebih baik yang C. Kita isyarat non-verbal saja karena ini membutuhkan fokus, konsentrasi. Isyarat non-verbal seperti menggunakan jari telunjuk ke hidung, maka yang C lebih baik. Ini 5 poin, mungkin ini 4 poin ya. Kita lanjut ke soal nomor 40, jawabannya C. Ke soal nomor 41. Anda memiliki seorang peserta didik yang selalu berjuang dengan kepercayaan dirinya. Mustahik ini sering merasa ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Sebagai guru, bimbingan, dan konseling, tentu Anda ingin membawa siswa ini, namun Anda tidak memiliki jadwal tatap muka sebagaimana guru mapel lainnya. Dan ketika Anda mendapat kesempatan untuk membantu peserta didik tersebut, Anda juga diminta menjadi perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat kabupaten. Apa yang Anda lakukan untuk menjalankan dua tugas tersebut dengan optimal? Di sini kita pilihan ya. Di sini ada peserta didik yang Anda ingin sekali membantunya, maka pilihlah peserta didik daripada milih berangkat ke perwakilan sekolah. Maka cara yang paling baik adalah pilih peserta didiknya. A. Mengikuti pengunduhan dari sekolah dan minta guru lain memberikan tugas tambahan presentasi agar siswa tersebut dapat meningkatkan diri. Karena kita ingin membantunya, maka yang ini salahkan. Karena di sini ingin membantu. Nah, maka yang A salah, kita pilih berangkat salah. B. Meminta guru yang lain mewakili sekolah dan fokus memberi kesempatan presentasi sederhana pada siswa tersebut diberi pujian lalu pada sesi berikutnya makin kompleks. Iya, ini bagus. Kenapa? Karena kita ingin membantu, maka yang B bagus. C. Menunaikan tugas sekolah sebagai TBK dan mengunjungi orang tua siswa, nggak usah ini. D. Mendahulukan tugas dari sekolah dan mengabaikan hal tersebut, salah juga. E. Menunaikan tugas sekolah dan mewajibkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar dapat memahami masalah. Iya, ini. Tapi kan disuruh pilih kita yang bantunya, maka yang B lebih tepat. 5 poinnya di sini, baru 4 poinnya di sini. Oke, yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 42. Sekolah Anda baru saja meluncurkan program kokurikuler baru yang bertujuan meningkatkan keterampilan literasi digital siswa. Namun, beberapa orang tua merasa program ini terlalu menuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Tidak sesuai dengan kurikulum utama. Yang Anda akan lakukan mengatasi kekhawatiran orang tua dan memastikan program berjalan lancar adalah A. Mengabaikan kekhawatiran orang tua, salah ya. Mengabaikan salah. B. Mengurangi beban tugas dan dalam program tersebut untuk akomodasi keluarga orang tua, salah juga. C. Memberikan pilihan tugas dalam program untuk mengakomodasi keluarga orang tua. D. Mengadakan pertemuan orang tua untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. E. Menghapus program tersebut agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Di sini terlalu menuntut dan tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan kurikulum utama. Kalau tidak sesuai dengan kurikulum utama ya salahkan aja, hapus saja. Maka jawaban 5 poinnya udah pasti di E. Karena tidak sesuai dengan kurikulum utama ya jawabannya E. Kita harus sesuai dengan kurikulum, jawabannya adalah yang E. Nomor 43. Anda merencanakan kegiatan kelompok dengan menggunakan teknologi komputer untuk mengerjakan proyek mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun pada hari pelaksanaan listrik di sekolah mati sehingga komputer sekolah tidak dapat digunakan. Respon Anda terkait hal ini adalah A. Meniadakan pembelajaran bahasa Indonesia, salah lah, udah pasti salah ya. B. Menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan materi lain, ya nggak boleh lah, salah juga. C. Membatalkan proyek dan memberikan tugas membaca secara berkelompok. D. Mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi penggunaan alat tulis dan kertas. Iya, alternatifnya inilah. E. Menunda proyek hingga listrik kembali menyala. Iya, ini menunda boleh. Daripada yang C, lebih baik yang E. Maka 5 poinnya udah pasti di D. 4 poinnya di E. Maka yang jawabannya adalah yang D. Nomor selanjutnya, nomor 44. Anda diundang sebagai peserta dalam sebuah sarasehan yang diadakan oleh organisasi profesi guru. Sarasehan tersebut membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Sebagai peserta, Anda diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Yang akan Anda lakukan untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam seminar tersebut adalah A. Menyampaikan pandangan-pandangan tentang teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan narasumber terkait peningkatan minat baca. Oke.
B. Menyampaikan hasil observasi Anda terkait strategi yang telah diterapkan teman-teman guru untuk meningkatkan minat baca. Oke. E. Menyampaikan upaya meningkat minat baca berdasarkan kajian pustaka. Salah, karena ini udah ada narasumbernya, maka yang C jangan jangan diajukan. D. Menyampaikan pandangan tentang pelajaran yang menurunkan minat baca yang dilakukan oleh rekan guru. Salahkan juga. E. Menyampaikan pengalaman pribadi terkait strategi yang telah Anda terapkan dan untuk minat baca. Oke. Maka di sini adalah sebaiknya adalah kita adalah kontribusi yang efektif adalah menyampaikan pandangan teori yang bertentangan. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini lebih baik, maka nanti narasumbernya akan ada solusi. Maka jawabannya adalah yang A. Yang A 5 poin. Mungkin yang ini 4 poin, yang ini 3 poin. Jadi yang A jawabannya adalah yang A. Nomor selanjutnya nomor 45. Bu Mince adalah guru bahasa Inggris. Bu Mince bekerja sama dengan guru matematika dan IPA untuk merancang pembelajaran intrakurikuler berbasis proyek terpadu yang menggabungkan ketiga mata pelajaran. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analis data dan pemahaman ilmiah siswa. Namun, Bumingce khawatir bahwa fokus pada tujuan bersama ini akan membuat tujuan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi kurang jelas. Apabila Anda sebagai Bumingce, yang Anda lakukan adalah A. Menyampaikan kekhawatirannya kepada rekan guru dan meminta mereka untuk menyesuaikan tujuan proyek agar lebih seimbang. B. Mengusulkan proyek yang sepenuhnya terpisah dan tujuan bersama agar tujuan bahasa Inggris tetap jelas. C. Berkolaborasi untuk merancang proyek yang mengintegrasikan keterampilan analis data dengan penulisan laporan ilmiah dalam bahasa Inggris. Sudah pasti yang C jawabannya. Karena ini jawaban paling baik. D. Fokus pada tujuan bersama dan tidak terlalu menginginkan tujuan bahasa Inggris karena proyek ini bersifat terpadu. E. Menyusun proyek dengan fokus utama pada keterampilan analis data dan pemahaman ilmiah aspek bahasa Inggris bisa sebagai tambahan. Jawaban terbaiknya ada di C. Karena ini berkolaborasi. Judulnya adalah bekerja sama, kolaborasi. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 46. Seorang guru ingin membantu siswa memahami pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan mereka, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Guru ingin memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep ini secara teori, tetapi juga dapat merefleksikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sebaiknya dilakukan guru terkait hal tersebut? Perhatikan di sini. Guru ingin memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka cari jawabannya yang seperti itu, ya. Cari jawaban yang menyelesaikan masalah. Yang A, menyelenggarakan proyek kelompok di mana setiap siswa memiliki peran tanggung jawab tertentu, lalu meminta mereka merefleksikan bagaimana mereka menjalankan tugas tersebut dan dampaknya terhadap kelompok. Oke, baik. B. Meminta siswa membuat jurnal refleksi tentang situasi di mana mereka harus mengambil tanggung jawab, bagaimana mereka menghadapinya, serta apa yang bisa melakukan untuk meningkatkan sikap tersebut. Oke, baik. C. Mengulang lagi materi dengan ceramah tambahan. Jangan. D. Mengadakan diskusi terbuka di mana siswa berbagi pengalaman tentang kapan mereka merasa tanggung jawab dalam kehidupan mereka, serta bagaimana sikap tersebut mempengaruhi orang lain. Oke. E. Memberi tugas membaca tentang tanggung jawab. Ini ngapain lagi? Jadi jawabannya adalah tinggal A, B, dan D. Maka yang paling baik adalah yang A dan yang B ya. Kita menjalankan proyek kelompok di mana siswa, di sini kan guru ingin membantu siswa memahami pentingnya tanggung jawab, memahami, ya memahami. Jadi guru ingin memastikan siswanya tidak hanya memahami konsep ini secara teori, tetapi juga dapat merefleksikannya. Maka yang paling baik adalah merefleksikannya adalah membuat jurnal refleksi. Ini adalah 5 poin. B, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 47. Bu Reni adalah guru matematika kelas 8 yang sedang mengadakan permainan edukatif tentang berhitung. Siswa diminta untuk menghitung jumlah benda yang ditunjukkan dan menuliskan jawabannya. Saat permainan berlangsung, seorang siswa Andi dengan sengaja memberikan jawaban yang salah, tapi tetap bersikeras bahwa jawaban tersebut benar. Teman-temannya ragu namun tidak berani membantah karena Andi adalah siswa yang cukup dominan di kelas. Sebagai guru yang ingin menanamkan nilai kejujuran, bagaimana sebaiknya Bu Reni menangani situasi ini? Ingat, jawabannya ingin menanamkan nilai kejujuran. Maka cari jawaban seperti itu. A. Mengajak Andi menghitung ulang bersama di depan kelas, menunjukkan cara mendapatkan jawaban yang benar, lalu menjelaskan kepada seluruh siswa bahwa kejujuran dalam belajar akan membantu memahami konsep. Iya, bagus sekali ini. B. Mengabaikan, salahkan saja. C. Menggunakan kasus ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan tentang pentingnya kejujuran dalam belajar, lalu meminta beberapa siswa untuk lain menghitung bersama-sama tanpa menyalahkan Andi. Oke, baik juga.
Menegur Ani dengan keras, salahkan. Menegur Ani secara pribadi, salahkan juga. Kenapa ini harus dijelaskan langsung? Kalau nggak C ya A, maka jawabannya yang paling baik adalah guru langsung, yang A ya, karena dia cukup dominan. Maka kalau siswa yang lain menjawab bahaya. Jadi yang dominan ini A jawabannya. Maka yang A pasti 5 poin. Yang C 4 poin ya. Yang A ya, 5 poinnya di A. Menyelesaikan masalahnya dia dominan, guru langsung yang jawab, dan guru ini mengajarkan langsung bantu memahami konsep. Jadi dia merasa tidak enak. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini A baik. Jadi langsung langsung dia bisa akan berubah. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 48. Anda adalah guru seni budaya. Untuk asesmen proyek akhir, siswa diminta membuat karya seni bertema ekspresi budaya lokal. Ada kelompok yang terdiri dari Rani, siswa dari suku yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan tertentu dan ingin mempresentasikannya secara murni. Dan Kevin, siswa yang gemar seni kontemporer dan ingin menginterpretasikan budaya lokal dengan sentuhan modern dan kadang cenderung provokatif. Saat perancangan proyek terjadi perdebatan. Rani merasa karya Kevin tidak menghargai kesakralan atau kemudian budaya mereka. Sementara Kevin berpendapat bahwa seni adalah kebebasan ekspresi dan interpretasi adalah hal yang wajar. Sebagai guru, Anda merasa hambatan ini dapat mengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Tindakan manakah yang paling tepat? Maka cari jawaban yang bisa menggabungkan perbedaan pendapat mereka, kan gitu. A. Menilai kedua karya berdasarkan kriteria seni berupa teknis saja, salahkan aja nih. B. Memanggil Rani Kevin secara terpisah jangan ya, harusnya bersama-sama. C. Mengumpulkan Rani dan Kevin menjelaskan bahwa interpretasi seni itu beragam namun harus menjaga etika dan batasan-batasan kebebasan berekspresi dalam konteks budaya. Oke nih baik. D. Menjelaskan kepada mereka bahwa setiap interpretasi seni adalah valid. Anda akan meminta Ryan dan Kevin untuk saling menghargai pilihan artistik masing-masing. Ini kacau karena di sini eh, proyek, ada kelompoknya proyek. Maka ini kalau ini bisa jadi tapi kurang baik. E. Menguatkan di kelas bahwa seni adalah wadah berekspresi yang juga harus mengedepankan nilai persatuan. Selanjutnya akan membimbing Ryan dan Kevin untuk tetap menghargai budaya dan dalam proyeknya. Iya, kita ini sebagai guru membimbing langsung. Maka yang E jawaban paling tepatnya. Yang E 5 poin. Mungkin yang C-nya 4 poin, ini 3 poin. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, nomor 49. Anda adalah guru seni budaya di kelas X. Salah satu proyek semester adalah kreasi seni berbasis budaya lokal. Seorang siswa bernama Rendra yang sangat kreatif dan memiliki latar belakang keluarga yang memegang teguh tradisi tertentu. Membuat sebuah karya seni instalasi yang secara visual sangat kuat dan artistik. Namun, instalasi tersebut menggunakan simbol-simbol atau motif yang bagi sebagian besar masyarakat umum termasuk guru dan siswa lain di sekolah dianggap tabu, tidak sopan, atau bahkan bisa memicu kesalahpahaman karena interpretasi yang berbeda. Anda khawatir karya ini dapat menimbulkan kontroversi atau bahkan merusak citra sekolah jika dipamerkan. Di satu sisi Anda menyadari bahwa hal ini adalah bagian dari kebebasan ekspresi melalui seni. Bagaimanakah tindakan Anda? Wah, ini soalnya sulit. Di satu sisi dia harus bisa menghargai karya siswanya. Di satu sisi juga dia bingung, ya, guru ini bingung kenapa? Karena dia ada kontroversi di situ. Jadi apakah A memberikan nilai yang baik berdasarkan kreativitas dan usaha Rendra dan tetap menampilkan karya tersebut di pameran sekolah sebagai bentuk kebebasan ekspresi apresiasi nih. Nah, ini kalau dikatakan langsung bisa jadi salah paham, makanya salahkan aja. B. Meminta Rendra mengganti simbol-simbol kontroversial, mengganti simbol, ini udah siap kok, nggak boleh lah. C. Memuji kreativitas dan kedalaman makna karya Rendra dan dengan menunjukkan potensi intervensi normal negatif masyarakat dan tetap pameran di ruang terbatas. Ini misalnya masalah. Tetap memujinya, diskusikan dengan dia bagaimana sebaiknya, tapi pamerannya di ruang terbatas. Iya, ini jawabannya C yang baik ini. D. Menjelaskan kepada Rendra bahwa karya seni unik dan sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika, sehingga minta Rendra merevisi. Merevisi ngapain lagi? Sama aja dengan yang B. E. Menjelaskan karya Anda unik namun sekolah memiliki tanggung jawab etika sehingga minta Anda untuk membuat pesan tulisan di karya Anda. Mungkin ini lebih kurang tapi ya jawabannya C. Memuji. Mungkin yang ini empatnya. Oke, jawabannya C ya. Jawabannya adalah yang C nomor 49. Nomor 50. Bunia adalah guru biologi kelas 11 yang selalu berusaha menciptakan suasana kelas yang positif dan inklusif. Suatu hari ia mengamati Riku, seorang siswa yang sering terlihat ragu untuk berbicara dalam diskusi
kelas dan tampak cemas setiap kali harus menyampaikan pendapatnya. Ketika diberi kesempatan bicara, Riko sering menunduk dan memberikan jawaban pendek tanpa ekspresi. Teman-temannya mulai kehilangan kesabaran dan terkadang mengabaikan keberadaannya dalam aktivitas kelompok. Sebagai guru, bagaimana sebaiknya Bu Nia menangani situasi di sekolah, apa namanya, untuk Riko ini ya. Ya di sini Rikonya ini dia sering ragu ya, ragu cemas ya. Berarti kita harus menyelesaikan dulu cemasnya. Jadi bagaimana kita ini? Apakah A mendekati Riko secara pribadi dan mengajaknya berbicara tentang apa yang membuatnya merasa cemas? Selanjutnya secara perlahan memberikan kesempatan bicara dengan cara yang lebih nyaman. Ya, baik sekali solusi. Apa yang membuat cemas dan kita kasih kesempatan? Bagus. B. Mengadakan kegiatan kelas untuk yang mendorong seluruh siswa mendengar pendapat setiap teman dan dengan permainan interaktif atau diskusi santai agar semua siswa merasa lebih nyaman. Ini strateginya, baik juga. C. Mendukung Riko dengan cara memuji setiap kali yang mencoba bicara tapi tidak memberikan solusi. Tidak memberikan solusi, salahkan. D. Meminta Riko untuk lebih berani bicara tanpa harus memberikan dukungan, salahkan juga. Mengabaikan, salahkan. Maka jawabannya tinggal A dan B. Yang paling tepat adalah yang A. Mendekatinya, cari dulu apa yang membuat cemas, baru kita kasih strateginya. Jawaban A 5 poinnya. 4 poinnya di B. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 51. Bu Sinta adalah guru fisika di kelas 9 SMP yang memberikan tugas eksperimen kelompok. Namun ia melihat dua siswa, Andi dan Rina, terlibat dalam perselisihan karena merasa salah satu dari mereka tidak bekerja cukup keras dalam tim. Mereka mulai saling menyalahkan dan suasana kelompok menjadi tidak kondusif. Di sini tidak bekerja, katanya, saling menyalahkan. Ada perselisihan. Sebagai guru, bagaimana sebaiknya Bu Sinta menangani situasi ini? Di sini masalahnya adalah perselisihan ya. Berarti kalau perselisihan sebaiknya ngapain? Ya damaikan kan gitu. Damaikan, cari solusi kan gitu. A. Menegur mereka dan minta mereka untuk segera menyelesaikan masalah tanpa memberikan salahkan. B. Mendekati Andi dan Rina, mendengarkan pandangan atau perspektif masing-masing tanpa menghakimi, lalu membimbing mereka untuk mencari solusi bersama dan memperbaiki komunikasi mereka. Iya, jawabannya adalah yang B. Mungkin yang B jawabannya ya. Kenapa? Karena ini paling baik, solusi. C. Memisahkan Andi dan Rina dari kelompok, tidak solusi. Mengabaikan juga tidak solusi. Menggunakan situasi ini sebagai pelajaran bagi seluruh kelas tentang bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan saling menghormati. Iya, baik. Jadi jawaban antara E dan B ya. Dari bahasa aja udah tahu jawabannya B. 5 poin di sini, 4 poinnya di sini. Cara mengerjakannya seperti itu ya, soal SJT. Nomor 52. Anda adalah guru bahasa Indonesia. Hari ini Anda merasa sangat lelah. Anda lelah dan sedikit kesal. Karena semalam terjadi perselisihan kecil dengan anggota keluarga di rumah. Saat pelajaran berlangsung, dua siswa di barisan belakang mulai berbisik-bisik dan tertawa cekikikan hingga mengganggu konsentrasi siswa lain yang sedang mengerjakan latihan menulis esai. Tindakan manakah yang Anda lakukan untuk merespon kasus ini? Jangan pernah bawa apapun masalah keluarga di sekolah. Kita harus senyum. Maka jawabannya cari yang senyum-senyum. A. Secara tegas meminta siswa keluar. Nah, ini marah. Marah di kelas bisa sakit jantung. Maka yang A salah. Yang B. Mengabaikan, salah juga. Yang C. Menenangkan diri sejenak dan meminta kedua siswa dengan isyarat mata agar tetap terlibat pembelajaran dan akan menegurnya jika masih abai. Oke, C baik. D. Menghentikan seluruh aktivitas kelas. Nggak boleh ya. E. Menenangkan diri sejenak berbicara kepada kedua siswa tentang kendala pelajaran dan mengingatnya agar kelas agar menjaga kelas tenang. Oke, ini baik juga. Maka jawabannya adalah yang C. Menenangkan diri sejenak. Yang 5 ini 4. Jawabannya adalah yang C. 52 jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal nomor 53. Anda adalah guru kimia kelas 10. Setelah siswa mempelajari konsep-konsep dasar tentang laju reaksi, tahap abstrak conceptualization, kini Anda ingin mereka menerapkan pemahaman tersebut dalam sebuah eksperimen baru. Anda menulis kelompok siswa untuk merancang sendiri percobaan sederhana untuk menguji pengaruh suhu terhadap laju reaksi antara asam dan logam. Namun, saat proses perancangan ini masalahnya ya. Beberapa kelompok terlihat bingung tentang bagaimana memulai, variabel apa yang harus dikontrol, dan langkah-langkah praktis apa yang harus diambil. Mereka tampak kesulitan mengaplikasikan teori dalam desain eksperimen nyata. Di sisi lain, Anda ingin pelajaran mencapai tujuan sesuai alokasi waktu. Bagaimanakah tindakannya?
Siswanya ingin merancang sendiri. Berarti kalau merancang sendiri, maka cari jawabannya yang mereka itu berpusat pada siswa. Jangan cari yang tidak pusat pada siswa. A. Memberikan mereka panduan lengkap berupa lembar kerja praktikum yang sudah berisi semua langkah-langkah, alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan agar mereka mengikuti panduan tersebut. Oke, ini baik juga. B. Karena ada nih masalahnya adalah kesulitan. Karena dia bingung ya. Membiarkan mereka terus mencoba, trial error salah nih, nggak boleh. Mengadakan sesi singkat di awal kelas untuk mereview kembali konsep-konsep kunci tentang variabel dan kontrol dalam eksperimen. Kemudian memberikan contoh desain eksperimen yang tidak terkait langsung dengan topik. Setelah itu siswa mulai merancang. Kurang baik ini, tapi oke lah. D. Meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan ide awal desain percobaan mereka di depan kelas, berdiskusi, dan memberikan umpan balik konstruktif serta pertanyaan pancingan kepada setiap kelompok untuk membantu mereka menyempurnakan desain. Ini baik. Ya, kenapa? Saling berkolaborasi. Jadi siswanya yang membuat ide-ide dan praktiknya, guru hanya kasih pertanyaan pancingan. Ya, dia baik sekali. Membagi siswa dalam kelompok kecil, meminta referensi, ini salahkan juga. Maka yang D lah, 5 poinnya di D. 5 poinnya di D. Jawabannya terbaik adalah yang D. Nomor selanjutnya adalah nomor 54. Pak Randy adalah guru bahasa Inggris di kelas 8. Ia melihat ada beberapa siswa yang selalu ragu untuk berbicara dalam bahasa Inggris di kelas karena takut salah. Mereka sering diam dan tidak berani mencoba, meskipun mereka sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup baik. Sebagai seorang guru yang ingin memfasilitasi bahwa mereka para siswa belajar agar mencapai proses dan hasil optimal adalah di sini masalahnya adalah mereka sering diam dan takut mencoba, tidak berani, takut salah. Maka cari jawabannya yang menyelesaikan masalah mereka itu. Berarti cari jawabannya yang mereka mampu, berani, nggak diam. Nah, itulah jawabannya. A. Menciptakan suasana belajar yang aman dengan mengapresiasi usaha siswa, bukan hanya hasilnya, serta mengajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Bagus sekali. B. Menegur siswa yang tidak bicara dalam bahasa Inggris. Tanpa harus, salahkanlah. Mengadakan aktivitas berbicara dalam kelompok kecil sebelum berbicara di depan kelas agar siswa lebih percaya diri dan terbiasa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, baik. D. Memotivasi siswa dengan memberikan dorongan tetapi tanpa mengubah. Salahkan juga. Mengabaikan. Salahkan juga. Jadi dari kata-kata kita bisa langsung menyalahkan jawaban. Antara jawaban adalah A dan C. Ya A lah. Menciptakan suasana belajar dengan mengapresiasi usaha mereka. Maka jawabannya adalah A. 5 poinnya. 4 poinnya mungkin di C. Kita lanjutkan ke soal nomor 55. Sejumlah siswa merasa bingung dalam menentukan pilihan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Guru ingin memilih asesmen non-tes yang tepat untuk membantu mereka. Bagaimana cara terbaiknya untuk membantu siswa dalam memahami pilihan karir mereka asesmen non-tes? Ya. Asesmennya adalah non-tes Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita ya yang bisa apa namanya tuh kasih terbaik lah bisa kita buat dia menentukan pilihan ya, pilihan. Kita pahami dulu asesmen on test ini. Asesmen non test ini bisa observasi, bisa wawancara, bisa namanya lagi yang namanya sosiometri ya, sosiometri. Bisa juga yang namanya angket, kuesioner. Bisa juga yang namanya AUM, alat ungkap masalah ya, alat ungkap masalah. Jadi observasi, wawancara ini non tes ya non tes. Maka cari yang seperti ini. A. Memotivasi siswa, salahkan saja. Memberikan referensi, salahkan saja. Menggunakan asesmen minat bakat untuk membantu siswa menggali potensi dan proyeksi karir mereka. Oke. Mengadakan sesi konseling karir untuk membahas prospek. Ini nanti dulu. Mengajak alumni, salahkan. Maka yang paling tepat adalah yang C. Sesuai dengan asesmen non tes ini. Maka jawaban adalah yang C. Ini asesmen non tes ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mungkin yang ini 4 poin di D. 5 poinnya udah pasti di C. Mungkin di D ini pakai wawancara, tapi yang C lah menggunakan asesmen. Jawabannya ini, asesmen non tes jawabannya ini. Observasi, sosiometri, kuesioner, AUM, wawancara. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya nomor 56. Guru telah melakukan asesmen sosiometri untuk memahami pola interaksi sosial dalam kelas. Data menunjukkan bahwa beberapa siswa tidak memiliki hubungan sosial yang kuat dengan teman-temannya.
Bagaimana guru dapat menganalisis hasil asesmen ini untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai? Hasilnya, ya, sosiometri hasilnya, beberapa siswa tidak memiliki hubungan sosial dengan teman-temannya. Bagaimana guru untuk menganalisis hasil asesmen ini? Nomor 56. Mengabaikan data, salahkan saja. Mengidentifikasi pola hubungan sosial antar siswa dan menyusun strategi intervensi untuk mendukung keterlibatan mereka. Nah, ini baik. Membandingkan data dengan masukan dari guru lain, gak usah. Membuat kesimpulan umum tanpa harus salahkan saja. Mengumpulkan hasil asesmen dengan observasi perilaku sosial siswa dalam berbagai kegiatan di luar kelas. Oke. Jawabannya antara B dan E. Ya, karena di sini adalah hubungan sosial, maka cari jawaban yang sesuai dengan soal tadi. Maka yang hentilah 5 poinnya. Jadi cari jawaban seperti itu. Kalau bingung antara B dan E, cari hubungan sosial dengan teman-temannya. Bagaimana guru dapat menganalisisnya? Ya ini strategi guru. Nah, masalah. Ini nggak ada strateginya. Sedangkan yang B ada strateginya. Menyelesaikan masalah. Jadi kalau bagaimana guru dapatnya ya pakai strategi ya, atau pakai langsung melakukan. Maka jawabannya adalah yang B. 5 poin B, 4 poinnya di E. Kita lanjutkan ke soal nomor 57. Anda adalah guru matematika kelas 10. Anda menyadari bahwa banyak siswa di kelas Anda menunjukkan tingkat kecemasan yang tinggi setiap kali menghadapi soal-soal berbasis HOTS. Meskipun mereka cukup menguasai konsep dasar, mereka seringkali langsung menyerah atau panik, sehingga nilai rata-rata kelas untuk soal Higher Order Thinking Skill HOT terlalu rendah. Nilainya selalu rendah karena mereka ini cemas dengan soal-soal yang HOTS. Semua sekolah mungkin merasakan seperti itu. Anda ingin memberikan bimbingan klasikal untuk mengatasi masalah ini, namun Anda bingung bagaimana mengidentifikasinya, akar masalah apa sih yang membuat mereka cemas agar bimbingan yang diberikan tepat sasaran. Tindakan manakah yang efektif Anda lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan klasikal? Ya, ini sama aja. Kita ingin mengidentifikasi masalah pakai asesmen non-tes tadi, wawancara, observasi, kuesioner. Ya, cari jawabannya seperti itu, kuesioner, AUM, ya. Cari jawabannya seperti itu. Langsung merancang sisi bimbingan. Ya, ngapain kan kita mau cari akar masalahnya. B. Pembagian kuesioner singkat kepada siswa yang berisi pertanyaan yang terbuka tentang perasaan mereka saat menghadapi soal hot, kesulitan yang dialami dan apa yang mereka harapkan dari guru. Iya, ini bagus. Kenapa? Asesmen non-tes langsung. Berdiskusi secara personal beberapa siswa, nggak boleh. Mengadakan survei cepat melalui polling singkat kelas untuk mengetahui apakah sebagian besar siswa setuju bahwa mereka cemas terhadap soal HOTS. Meminta guru BK melakukan asesmen psikologis terhadap siswa kecemasan tinggi. Nah, ini bagus juga antara B dan E. Jawabannya B lah, memberikan kuesioner. Jadi B ini asesmen non tesnya. Jadi jawabannya adalah 5 poinnya di B, 4 poinnya mungkin di E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 58. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Anda telah mendekati beberapa mencoba mendekati seorang siswa bernama Tommy yang sering bolos dan menunjukkan sikap cuek. Bolos, cuek pula. Meskipun Anda tahu ia memiliki potensi, kita tapi tahu dia memiliki potensi. Anda telah menawarkan bantuan dan coba mendengarkan, tetapi Tony selalu menolak tawaran Anda dan mengatakan tidak perlu atau saya bisa urus sendiri. Anda merasa frustasi karena upaya Anda tampaknya tidak membuahkan hasil. Bagaimana sikap Anda terhadap Tommy yang paling tepat? Menghentikan sementara upaya pendekatan, salahlah. Memberikan konsekuensi akademis yang lebih berat, salahkan juga. Ini kita udah tahu masalahnya apa. Dia bilik potensi, ya kita yang C ini. Menunjukkan sikap sabar, konsistensi, dan terbuka untuk mendengar tanpa masuk Tommy untuk bicara tentang salahnya. Ini lebih baik. D. Menceritakan kepada Tommy pengalaman Anda sendiri yang pernah mengalami yang sulit dan bagaimana Anda berhasil mengatasinya dengan harapan ia akan terinspirasi. Menyarankan Tommy untuk menemui guru BK karena masalahnya mungkin lebih kompleks dari sekedar pelajaran. Oke, ini baik, ini baik. Tapi yang lebih baik adalah kita harus sabar dan kita harus bisa mendengarkan dari perspektif Tommy. Jawabannya C. Guru malaikat ini. 5 poinnya adalah yang C. Nomor 59. Dalam proses penyusunan perencanaan individual dengan bernama Budi, Anda menemukan Budi masih ragu-ragu dan belum yakin tentang apa saja minat dan kekuatannya. Ia cenderung menjawab tidak tahu saat ditanya. Tindakan prosedural manakah yang paling efektif untuk membantu Budi bisa mengetahui minat dan kekuatannya. Jadi cari-cari jawabannya.
Ya, yang bisa tahu minat kekuatannya cari tadi tuh saya bilang, ya cari yang pakai asesmen non tes, pakai alat jadi menunjukkan nilai-nilai budi pada rapor ngapain? Meminta budi untuk mengisi lembar kerja sederhana dan berisi daftar kegiatan atau mata pelajaran yang dan diminta dia menandai mana yang paling ia nikmati atau merasa yang paling mudah lakukan. Ya ini jawabannya udah pasti yang B. Kenapa? Karena mengidentifikasi biar tahu minatnya apa. Menceritakan pengalaman Anda sendiri ngapain di sini. Meminta budi banyak orang tua makin sulit. Meminta budi untuk mempelajari nilai rapor makin sulit. Maka jawabannya adalah yang B. 5 poin udah pasti di B karena pakai alat di sini. Mengetahui biar dia tahu minat dan kekuatannya. Nomor selanjutnya nomor 60. Sejumlah siswa mengalami motivasi belajar rendah dan tidak menunjukkan minat terhadap pelajaran. Guru ingin merancang sistem dukungan untuk meningkatkan motivasi akademik mereka dalam mata pelajarannya. Apa langkah terbaik yang bisa diterapkan dalam merancang strategi dukungan bagi siswa dengan motivasi belajar rendah? Motivasi belajar rendah. Apa langkah terbaik? Ingin merancang sistem dukungan untuk meningkatkan motivasi akademik. A. Menyediakan program bimbingan motivasi untuk yang mencakup refleksi diri, eksplorasi tujuan akademik, dan teknik peningkatan motivasi. Oke. Membiarkan salahkan. Menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Oke. D. Membuat sistem asesmen motivasi akademik dan menyusun intervensi berbasis personal bagi siswa dalam aktivitas pembelajaran. Oke, ini baik nih sistem asesmen. E. Membuat sistem asesmen motivasi akademik dan menyusun intervensi berbasis personal bagi siswa dalam aktivitas pembelajaran. Ini juga sama aja. Maka jawabannya antara D dan E ya D lah. Kalau nggak D ya E. Jawabannya adalah yang ini, 5 poinnya. Ya, yang D jawabannya. Ini jawabannya yang D ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 61. Sekolah Anda menerima laporan bahwa salah satu guru terlibat dalam tindakan yang tidak etis dan mencemarkan nama baik sekolah. Kepala sekolah meminta Anda untuk menangani situasi ini. Yang akan Anda lakukan adalah A. Fokus nama baik sekolah dan dalam investigasi dan tidak lanjut hasil investigasi. Fokus nama baik sekolah ini berarti kurang kurang cocok nih. Melakukan investigasi serta tidak lanjut berdasarkan hasil investigasi. Iya, bagus juga ini. Menutup-nutupi salahkan. Fokus pada pemulihan dan pengatasnamaan trauma pada pihak-pihak yang dirugikan. Bagus, ini juga bagus sih. Fokus pada penyebab mengapa hal itu terjadi agar peristiwa serupa tidak akan terjadi di kemudian hari. Ini bagus juga. Maka di sini kan kepala sekolah minta Anda menangani situasi ini. Berarti Anda ini sebagai detektif. Maka jawaban adalah yang B, netral. Arti jawaban B 5 poinnya, netral. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 62. Di sekolah TNB terdapat ketegangan antara Bu Mirna, guru bahasa Indonesia, dengan Pak Salim, guru IPS, terkait pelaksanaan pentas seni. Bu Mirna merasa bahwa Pak Salim dan beberapa guru muda lainnya tidak mengikuti saran atau instruksi yang dia berikan. Sebaiknya Pak Salim dan guru muda lainnya merasa bahwa Bu Mirna terlalu otoriter dan tidak mau menerima ide baru yang mereka usulkan. Ketegangan ini menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif dan komunikasi antara kelompok guru tersebut menjadi terhambat. Jika Anda sebagai bagian dari guru muda lainnya, bagaimana Anda mengatasinya? Ya di sini jawabannya cari yang damai. Cari yang damai. Ya udah yang damai yang mana? Cari aja jawaban yang damai. A. Melaporkan kepada kepala sekolah makin kacau. Mengadakan rapat terbuka makin kacau. Mengembangkan program mentoring di mana guru senior membimbing guru junior, sekali membuka ruang bagi guru junior untuk berbagi ide dan program baru bagus. D. Mengadakan pertemuan khusus antara pimpinan dan guru-guru muda untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Baik. Mengabaikan salahkan. Maka jawabannya antara D dan C. Kita pilih D, 5 poin. Empatnya mungkin di ini. Kenapa? Karena kita adakan pertemuan biar tidak terjadi kesalahpahaman. Maka yang D damai ya, mediasi. Jadi yang D damai. Nomor selanjutnya nomor 63. Pak Fadil merupakan seorang ayah tunggal yang memiliki anak usia 4 tahun yang dititipkan di Taman PAUD dekat sekolah tempat Pak Fadil mengajar. Hari itu Pak Fadil yang memiliki jadwal mengajar mulai pagi hingga menjelang makan siang. Sementara pada saat yang bersamaan Pak Fadil mendapat undangan rapat MGMP dan anaknya mengikuti lomba mewarnai yang akan dimulai pagi. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda di posisi Pak Fadil? Oh ini ribet juga yang jadi Pak Fadil ya, orang tua tunggal. Berarti dia duda, duken ya, duda keren. Oke. Bagaimana ini? Ya, cari jawabannya. Menyelesaikan masalah itu semuanya. Oke.
Yang A, mengantar anak sekolah, oke bagus. Mengajar seperti biasa, selesai masalah. Walaupun terlambat. Dan meminta kerabat untuk mendampingi anak lomba warnai. Masalahnya ketiga selesai. Meminta izin kepala sekolah untuk menghadiri rapat MGMP dan dengan kelas, salahkan. Masalahnya nggak selesai. Menyusun jadwal pengganti dengan sama guru, pening. Mengatur jadwal mengajar dengan sama guru lain agar menghadiri lomba anak sebentar, kemudian kembali mengajar dan menghadiri rapat MGMP. Kacau juga. Minta izin kepada kepala sekolah untuk tidak mengikuti rapat MMP, memang boleh. Maka jawabannya udah pasti yang A. Mengantar anak hadiri rapat walau terlambat, tetapi kerabat nanti mendampingi anak lomba warnai. Ya, jawabannya adalah yang A. 5 poinnya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 64. Pak Eri adalah seorang guru yang ramah dan mudah akrab dengan peserta didik. Suatu hari, seorang peserta didik melaporkan ke ruang BK bahwa ia melihat Pak Eri sedang berbincang berdua dengan seorang siswi perempuan yang sepulang sekolah. Pak Eri juga terlihat akrab dan tidak menjaga jarak dengan dengan siswi tersebut. Situasi tersebut berkembang menjadi isu gosip yang cepat tersebar di kalangan siswa dan guru. Jika Pak Eri menanyai Anda sebagai sama guru perihal situasi tersebut, sikap yang sebaik Anda lakukan adalah ya tegurlah dengan cara yang baik. Mengingatkan Pak Eri tentang pentingnya menjaga jarak profesional dengan siswa untuk menghindari situasi serupa di masa depan. Bagus. Menyerang Pak Eri untuk berbicara dengan siswa-siswi untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikonsumsi salah. Ini bagus juga tapi salah, bukan yang ini. Menyampaikan dukungan Anda, dukungan salah lah. Menghindari terlibat juga salah. Jadi jawabannya antara A dan B, mungkin yang E. Memberitahu Pak Eri bahwa sebaiknya dia segera mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi. Iya, karena ini sudah gosipnya berkembang, maka sebaiknya adalah yang E. Mengklarifikasinya ke kepala sekolah, jawabannya adalah yang E. 5 poinnya adalah yang E. Nomor selanjutnya adalah nomor 65, nomor terakhir. Bu Pina merupakan guru yang baru dipindahkan ke sekolah lain. Ada peserta didik yang cepat memahami pelajaran, sementara yang lainnya memerlukan waktu lebih lama untuk memahami materi yang sama. Bagaimana sikap yang paling tepat bagi Bu Pina dalam menghadapi situasi ini? Di sini kan masalahnya adalah ada peserta didik yang cepat memahami, ada juga yang apa namanya lambat, loading lama, memerlukan waktu lebih lama untuk memahami materi. Bagaimana sikap yang paling tepat bagi pembina dalam mengatasi situasi ini? A. Menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka harus lebih belajar keras agar bisa menyamai. Ini bukan solusi. Mengadakan diskusi dengan suruhkan untuk menemukan materi pelajaran yang paling nyaman untuk semua peserta didik. Salahkan juga. Mengajak peserta didik yang lebih cepat memahami untuk membantu teman-temannya yang memerlukan lebih banyak waktu. Tutor sebaya. TS. Oke, bagus. Membagikan peserta didik berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang berbeda sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Bagus juga. Mengabaikan perbedaan tersebut dan memberikan pelajaran dengan cara yang sama. Salahkan. Antara C dan D. Jawabannya C lah. Tutor sebaya. Oke ya, itu untuk pembahasan ya. Pembahasan soal tryout ya. Tryout guru mapel ya. Guru mapel yang nomor 36 sampai 65. Oke, bagi yang mau ya. Oke. Oke, bagi yang mau ya, bagi yang mau, ini tadi kan tryoutnya. Bagi yang mau FR ya, bagi yang mau FR, ya, FR konsep soal mirip ya. Untuk SJT ya, untuk SJT semua untuk guru mapel nomor soal 36 sampai 65 ya, silahkan dihubungin ya. Ini FR konsep mirip soal asli ya. Guru mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN, IPS, IPA, Sosiologi, Sejarah, IPA, IPA, Kimia, Fisika, Biologi, guru mapel intinya, kecuali PJOK, PAUD, PGS, dan SMK. Bagi yang mau FR, soal asli mirip, untuk UTBK-nya soal dari 36 sampai 65, karena itu poinnya tinggi, kita fokus ke situ untuk guru mapel, nomor 36 sampai 65. Silahkan ya dihubungin, dihubungin di WA 0852 30 19 60 13 atau WA 0852 9770 508 0823 04 70 26. Untuk guru mapel ya. Kita jadi member ya. Jadi member ada biayanya. Oke, nanti kita apain ya. Kita berikan apa namanya tuh? Soal-soal ya, soal-soal yang mirip nanti dengan ya, nih soal-soal panjang-panjang yang mirip nanti dengan yang namanya UTBK bagi guru mapel ya, bagi guru mapel. Sekali lagi bagi guru mapel untuk nomor 36 sampai dengan 65.
Bagi yang mau bisa menghubungi tadi, ya bisa menghubungi tadi di nomor yang namanya 0852 ya. 30 19 60 13 0852 9770 1528 atau 0823 0470 2426 ya. Silakan Bapak Ibu yang mau soal-soal atau yang mau mendaftarkan diri jadi member, ada biayanya Bapak Ibu, ada biayanya. Silakan dihubungi di nomor 0852 9770 1528 atau 0823 0470 2426 atau 0852 3019 6013. Nanti juga Bapak Ibu akan dikasih tryout ini kasih FR, baru juga dikasih tryout ya, dikasih tryout nih saya tunjukkan tryoutnya sudah siap. Saya apain dulu ya link-linknya biar tidak nampak ya. Ini sudah selesai untuk guru mapel soal tryoutnya sampai 3 ya. Ini 2 sudah selesai, tinggal satu lagi. Oke, saya coret dulu. Biar tidak nampak linknya. Oke, dikasih latihan apa biar bisa menjawab. Dikasih pula soal ininya. Dikasih juga soal latihannya. Oke, soal latihannya. Oke, ini ya. Soal latihannya ada 2. Ini 1. Ini 2. Oke, ini panjang soalnya hot semua. Sesuai dengan kisi-kisi dan sesuai dengan UTBK nanti. Oke, soal yang banyak. Ini 1. Ini 2. Oke. Silakan Bapak Ibu ya dihubungi untuk bagi member 0852 9770 1528 atau 0852 3019 6013. Oke, atau 0823 0470 2426. Oke ya, diapain? Dicatat nomornya atau di sini bisa screenshot juga, bisa screenshot nih nomornya untuk jadi member, mendapatkan nilai prediksi mirip dengan soal asli untuk soal 36 sampai 65 bagi guru mapel. Sekali lagi, bagi guru mapel silakan WA untuk mendapatkan soal prediksinya. Oke. Soal konsep mirip FR, soal asli ya. Jadi konsepnya mirip soal asli. UTBK, PBG Darjat, HCT, semua guru mapel, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, IPA, IPS, biologi, kimia, fisika, ekonomi, sejarah, ya, seni budaya dan lain sebagai guru mapel silakan dihubungi. Ya, yang tadi kita bahas adalah soal tryoutnya. Tadi kita bahas adalah soal tryoutnya. Oke, silakan ya bagi yang berminat silakan tadi dihubungi ke nomor yang tadi. Ini. Oke. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf kembali lagi di channel nanti video-video selanjutnya. Oke, silakan dipahami lagi soal-soal SJT-nya. Silakan subscribe dan silakan sebarkan link YouTube ini ke grup-grup PPG kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.